Amin. Amin. Kaget sih. Ininya, ini. Bilang satu sih. Oh iya. Berpijat itu. Amin. Amin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتدخلي ما أشكال حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan buat belajar bareng, buat mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sunni rahimahullah ta'ala amin. Kemarin sampai 5. Iya, kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'id ikhwatak wa akhwatik bikulli ma mastata'ta minal musa'adah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu akhawaini masalul badain tagsilu ihdahuma al-ukhra wa tanazal. 27. Apa lewat? Waqad amarullah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad amarullahu bil ihsan ilal aqaribi wa qaranahum bil walidain. Qala Allah ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba. Wa fil hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu walladzi yuhsinu ila aqaribihi yuwassi'ullahu alaihi fi rizqihi wa yutilu umrahu. Wa fil hadis silatul qarabati masratun fil mal, silatur rahim tazidu fil umur wa yaghfirullahu dzunubahu. Wa fil hadis atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala inni adnabtu dzanban aziman fahalli min taubatin faqala halaka min ummin qala la qala fahalaka min khalatin qala na'am qala fabirraha
Wa ammal ladzi yusi'u ila aqaribihi wa yu'dhihim fa innahu bil ka'si min dzalik wa yumna'u an dukhulil jannah kama fil hadis la yadkhulul jannah qati'un wa yu'ajjilullahu lahu uqubatahu fid dunya kama fil hadis akhar ma min dhanbin ajdara min an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhirullahu lahu fil akhirah minal bagyi wa qati'atir rahim. Idza asaa ilaika aqaribuka masalan fasbir wa qala bi sa'atahum bil ihsan wa fil hadis anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqala la in kunta kama qulta fakannama tusifuhumul malla wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik wa ma'na tusifuhumul malla tut'imuhumur rahmadil harra wa huwa tashbihun lima yalhaquhum minal ismil azim bisababi adiyatik mislul ladzi yata'allamu idza akala ramadi al har wa ma'na zahirun mu'inun anna allaha yansuruka alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwasanya terakhir kita bahas daripada tentang sesuatu apa aja yang diwajibkan terhadap kita kepada orang kerabat kita, baik itu encing, mama, kerabat kita. Ingat setelah keluarga itu ada kerabat. Kerabat itu keluarga modelan encing, mama, sama ya. Kalau dari emas sama dari bapak sama ya, seperti mama. Ini kerabat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik. Selain daripada kepada keluarga kita, juga Allah perintahkan kita untuk berbuat baik terhadap kerabat kita, mamang atau encing kita. Sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hari akhir, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Maksudnya apa? Silaturahmi sama kerabatnya, silaturahmi sama encing, silaturahmi sama mamang. Hendaknya seperti itu. Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi terhadap kerabatnya, keluarga besarnya, maka dan gimana orang kalau silaturahmi pasti berbuat baik terhadap mereka semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran. Yang pertama, Allah berikan keluasan dalam urusan rezeki. Jadi silaturahmi itu dapat memperlancar atau menjadikan rezeki kita itu berkah atau luas. Berkah banyak dah. Salah satu untuk pesugihan, kalau kita ingin banyak rezeki kita, maka banyak-banyak silaturahmi. Banyak silaturahmi. Khususnya terhadap kerabat kita, berencing atau mama. Silaturahmi bisa bantu sebisa-bisa kita, bantu mereka sebisa-bisa kita dengan tenaga kita kira-kira. Dan sisi lain juga, kalau kita bersilaturahmi, berbuat baik terhadap kerabat kita, encing ataupun mama, itu maka Allah berikan kita keberkahan dalam urusan umur, sehingga umur kita bertambah, umur kita berpanjang, insya Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik terhadap kerabat. Juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW
menyambung terhadap keluarga itu, menyambung tali saudara terhadap keluarga itu, keluarga besar, kerabat, itu dapat memberikan apa? Membuahkan dalam urusan rezeki. Ini sama ya, kurang lebih sama. Pokoknya menyambung hubungan terhadap keluarga besar itu, kerabat khususnya, dapat membuahkan dalam harta. Harta kita tambah banyak, gitu. Harta kita tambah banyak. Dan silaturahim tazidu fil umur. Silaturahmi itu menambah umur, dan itu benar memang. Jadi kalau kita mau umur panjang, berkah urusan rezeki, banyak rezekinya, maka banyak silaturahmi. Nah ini balik lagi nih. Kita sudah tahu nih, oh silaturahmi kuncinya. Kita silaturahmi. Nah dalam silaturahmi ada adab lagi. Nah nggak ada orang silaturahmi tengah hari ngetet. Iya, lagi senang panas-panasnya itu, ya, silaturahmi nggak ada. Nggak ada orang silaturahmi lagi sama maghrib, dengung maghrib. Nggak ada. Kalau kita mau silaturahmi ada lagi adabnya. Ada jam-jam yang memang kita diperbolehkan untuk silaturahmi. Ada jam-jam yang kita nggak diperbolehkan untuk silaturahmi. Masa silaturahmi jam 11 malam? Orang lagi istirahat. Masa silaturahmi saat pas maghrib, orang lagi selengkong sibuk ibadah. Ya. Ada lagi jam-jamnya kalau kita mau silaturahmi. Jam 12 siang, itu kan orang lagi istirahat. Kalau mama kita habis macul, ayo. Kalau kita silaturahmi ujung-ujungkan duit. Apakah agak mau panas tuh mama kita? Itu dia habis panas-panas macul, kita nyamperin. Bahasanya, ada apa lu? Enggak, ini kita mau silaturahmi. Biasa. Ngomong ngalur mau minta duit. Jadi tambah panas ngomong gitu. Enggak, jamnya tuh enggak seperti itu. Kalau memang mau silaturahmi itu bagusnya tuh menjelang asar, habis asar. Bukan lagi jam waktu ibadah. Kalau maghrib enggak. Kalau memang mau habis isya. Kalau pagi enggak juga kami banget jam 9, jam 10. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau mau silaturahmi janjian dulu. Jadi nggak mengganggu. Jadi nggak mentang-mentang kita silaturahmi itu memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki kita silaturahmi deh tanpa lihat waktu. Nah, ini salah. Jadi harus diperhatikan kan dalam urusan silaturahmi. Kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengadu, wahai Nabi Allah, aku telah melakukan dosa besar. Kira-kira ada nggak penembusnya? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ente masih ada ibu nggak? Katanya laki-laki, nggak punya, meninggal ibu saya. Encing punya. Encing tuh kalau di sini kan halaki. Itu bibi daripada ibu. Kalau bahasa kita encingnya. Encing punya nggak? Kalau sih kata laki-laki tersebut bilang masih ada. Tapi roha, maka berbaktilah terhadap encing itu. Berbaktilah terhadap bibi tersebut. Jadi kalau misalkan udah nggak ada ibu, maka kita berbakti terhadap bibi. Karena pengganti daripada ibu adalah bibi. Ketika kita berbakti, itu adalah penebus daripada dosa yang telah kita lakukan. Itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang punya dosa. Dicontohkan dengan riwayat. Bahwa kemudian kita pun sebaliknya, bagi orang-orang yang menyakiti kerabatnya, menyakiti encingnya, nyusahin encingnya, mamangnya disusahin mulu, dibikin puyeng mulu, apa hasilnya? Hasilnya tentu nggak bawa berkah buat kita. Yang ada nggak ada yang namanya itu kita rezeki kita berkah, nggak ada. Nggak ada umur kita bertambah, nggak ada. Kenapa? Karena kita nyusahin encing, bikin puyeng encing. Bibi kita bikin puyeng, bibi kita bikin susah, ruwet. Udah bibi kita lagi pikirin cicilan, kita lagi tambah-tambahin. Jadi tambah ruwet. Kalau kita melakukan hal itu,
maka itu bukan berarti membawa keberkahan, melainkan membawa duka buat kita, menyusahkan diri kita nantinya. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW intinya adalah silaturahmi. Ya, intinya adalah silaturahmi. Kenapa? Karena kata Nabi besar Muhammad SAW, orang yang memutus silaturahmi dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk ke surga siapa? Pemutus. Orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah juga disampaikan, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil ka'bah. Pemutus silaturahmi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meninggalnya di sekitaran Ka'bah. Walaupun meninggalnya di sekitaran Ka'bah. Tapi kalau dia orang yang memutus silaturahmi dengan kerabatnya, dengan keluarganya, dengan sahabatnya, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus silaturahmi, sambung terus silaturahmi. Salah satu bakti kita terhadap orang tua, ya kan? Kalau orang tua kita udah nggak ada, bagaimana caranya? Salah satu kita bakti terhadap orang tua itu menyambung silaturahmi terhadap kerabat orang tua, sahabat-sahabat orang tua, ya kan? Bapak kita kenal sama haji ini, dekat, selintingan. Nah itu kita sambung tuh silaturahmi, kita terusin silaturahmi. Paranin lagi. Kita paranin lagi, jangan yang tua kudu marahin yang muda, yang muda paranin yang tua. Harus sopan, kita harus punya etika yang baik, harus punya perilaku yang baik. Kemudian apabila tidak asa ilaika aqribuk masalan, kalau misalkan dicontohkan oleh musannif ini, kalau misalkan kerabat kita atau saudara kita ataupun encing ataupun mamang kita menyakiti diri kita, apa jalan keluarnya? Fasbir, bersabar. Wa qabil isa'atahum bil ihsan. Dia jahat sama kita, dia nyakitin kita, kita tetap baik sama dia. Kita tetap sopan sama dia. Kita tetap cium tangan mereka. Jangan sampai gara-gara dia nyakitin kita juga makin jadi gitu. Jangan. Tetap kita harus berbuat baik. Makanya tugas kita berbuat baik. Walaupun mereka yang dilakuin baik oleh kita berbuat tidak baik, tetap kewajiban kita berbuat baik. Kenapa? Ada seorang ngadu terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi bahas ini, wahai Nabi, saya punya kerabat. Arti kerabat itu keluarga dekat, boleh encing ataupun mama. Saya ini udah baik terhadap dia. Saya udah nyambung silaturahmi terhadap mereka. Tapi mereka memutus silaturahmi. Saya udah berusaha sambung, tapi mereka menjauh. Lalu kemudian saya udah berusaha baik, tapi mereka balasannya nyakitin saya. Saya udah peduli terhadap mereka, tapi mereka nggak peduli saya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lain pun kata makhluk, kalau benar apa yang ente omongin begitu, maka mereka itu seakan-akan kamu itu, bahasa gampangnya itu seakan-akan kata Nabi SAW itu seakan-akan kamu memberikan abu yang panas terhadap mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kamu baik terhadap mereka, mereka nggak baik. Itu bagaimana? Itu seakan-akan kamu memberikan abu panas terhadap mereka untuk mereka makan. Abu panas atau abu panas? Jadi abu, itu tahu abu deh. Dulu kan kalau masak tuh pakai tungku ya. Itu kan abunya tuh panas tuh. Jadi seakan-akan kita membawa abu panas terhadap mereka, terus mereka makan tuh abu panas. Gimana? Maksudnya apa? Maksudnya mereka itu berdosanya besar. Kita udah berbuat baik sama mereka nih,
terus mereka jahat sama kita. Kita udah peduli sama mereka, mereka nggak peduli kita. Kita berusaha sambung silaturahmi, mereka mutus silaturahmi. Ya. Apa hasilnya? Mereka mendapatkan dosa besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita tetap berbuat baik walaupun kita dalam keadaan disakiti. Kita tetap berbuat baik walaupun kita akan dipeduliin sama keluarga kita atau kerabat kita. Jadi orang-orang yang berbuat baik, siapa yang mendukung orang-orang yang berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tugas kita berbuat baik. Berbuat baiknya lillah. Jangan berharap balasan, jangan berharap duit, rokok, lumayan, rokok sebungkus, kabel beli, kabel. Berbuat baiknya lillah. Itu baik. Ibarat kita senyum, kita senyum. Kita permisi, nggak disautin, tetap kita permisi. Kita senyum, nggak dibalas senyum, tetap kita senyum. Kenapa? Tugas kita berbuat baik. Dia nggak baik sama kita, urusan dia sama Allah. Jangan dibales gitu. Kemarin gue permisi, nggak disautin. Sekarang gue nggak permisi. Terus kan? Akhirnya dia lewat nggak permisi. Tuan rumah bilang, permisilah. Kemarin gue lewat permisi udah disautin. Jadi ribut. Oke, juga salah satu adab kadang tuh kalau dulu ada masih kadang ke kampung karet tuh ngajar sama ngajar sasa. Kadang kan emang minta temenin sama siapa. Itu kalau lagi berdua tuh boleh dibawain motor, diboncengin gitu. Kita lewat di perkampungan orang, anda bilang isi. Ini yang bawa selalu pakai klakson, anda bilang jangan pakai klakson, permisi. Kenapa? Keaduan, adab, sopan. Mau dijawab nggak dijawab, permisi. Jangan pakai klakson sih. Kenapa? Kebanyakan orang-orang yang kita lewat ini itu orang-orang tua. Kita harus hormati. Jangan pakai klakson. Jadi bagi saya pribadi, klakson itu kurang sopan. Jadi biasakan permisi. Ya. Iya, kalau enggak manggut, senyum, harus seperti itu. Penting. Jangan kita merasa kita kabar, kita merasa sombong, kita merasa paling hebat. Kita merasa nih gua nih, nggak boleh gitu seperti itu. Kita ini kalah sama orang-orang dulu. Kenapa? Orang-orang dulu itu adabnya masya Allah yang pertama. Yang kedua, mereka mengamalkan apa yang mereka dapat di pengajian. Mereka mengamalkan apa yang mereka dapat di pengajian. Kalau kita enggak, amalnya kita nggak ada. Makanya kata Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, ya, kebanyakan tuntutlah ilmu untuk mengamalkan ilmu. Kenapa? Kebanyakan orang sekarang dia menuntut ilmu tapi dia nggak amalin. Kebanyakan kesalahan orang sekarang itu dia menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Sehingga ilmunya seperti gunung. Ilmunya ini besar, banyak seperti gunung. Tapi amalannya seperti butiran debu yang nggak terlihat dengan mata. Kenapa itu demikian? Karena bagi saya pribadi niatnya kurang mantap. Yang kita yang hadir pengajian, yang ngaji di mana baik, yang peci mangklik ngaji kayak kita di sono ngaji, sini ngaji, ya kan? Itu niatnya mantepin lagi. Ya Allah, saya menuntut ilmu untuk saya amalkan. Berikan saya kekuatan, tenaga, pikiran untuk saya mengamalkan apa yang saya tahu. Sehingga ilmu yang kita dapat berkah, sehingga kita berkembang. Kita berkembang, dengan pikiran jadi makin fresh. Karena buah daripada mengamalkan ilmu itu berkah. Kalau udah berkah semuanya udah dapat kan. Ya. Dalam urusan rezeki udah kan. Juga dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Abbas,
Kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inna lil hasanati biya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil badani wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa wahanan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughtatan fi qulubil khalqi. Salah satu buah daripada kita mengamalkan ilmu, dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan sesungguhnya kebaikan itu adalah cahaya pada wajah. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu, efeknya apa? Ketika kita mengamalkan ilmu, kita mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala pada wajah kita. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu, wajah kita dilihatnya enak. Enggak apa ya? Hah? Enggak sumpek, dilihatnya enggak sumpek. Jadi ada orang yang katanya termasuk kategori ganteng tapi enak dilihat. Ada orang yang kategorinya katanya enggak ganteng tapi dilihatnya enak. Asik. Itu berkah berkah daripada mengamalkan ilmu. Jadi orang yang mengamalkan ilmu itu mendapatkan cahaya khusus di wajahnya. Enak mukanya dilihat, enggak sumpah, enggak bosenin. Bahwa kemudian orang yang mengamalkan ilmu itu mendapatkan cahaya di hati. Hatinya enggak lagi degil, hatinya enggak lagi gampang baper. Ya kan, hatinya enggak lagi baca snap langsung tersinggung, enggak gitu. Hatinya enak, kalem, adem, enak hatinya. Bahwa kemudian orang yang mengamalkan ilmu itu menambahkan kekuatan pada badannya. Badannya kuat. Untuk menjalankan kebaikan badannya itu kuat. Itu keberkahan daripada mengamalkan ilmu. Dan juga orang yang mengamalkan ilmu itu mendapatkan keluasan dalam urusan rezeki. Walaupun puyeng, tapi ada aja jalannya. Ya. Walaupun puyeng itu wajar. Kalau nggak mau puyeng, mending. Kalau mau puyeng satu jalannya, mending. Jangan itu. Puyeng itu wajar. Makanya terkadang ada orang-orang yang belum hadir di pengajian melihat kita yang haji itu kayaknya nanggep kita enak wae, lumayan. Ngomongin gitu, lumayan. Padahal kita tahu ya, itu kalau Robi bikin snap tuh otaknya kusut. Saking buyungnya tuh otaknya kusut. Tapi orang melihat kita ketawa kan, hidupnya bilangnya enak, lumayan enak wae. Padahal gitu kan? Ini bedanya orang yang hadir di pengajian memang. Jadi walaupun puyeng tapi tetap dia waktunya sholat di sholat, waktunya ngaji. Jadi tanpa dia sadari puyeng ya wajar, tanpa dia sadari sesuatu yang bikin dia puyeng itu kelar sedikit. Tapi kalau puyeng wah semua puyeng, jangan pakai bilang belum enak, tak semua. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan juga orang yang mengamalkan ilmu itu mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kasih sayang terhadap makhluk-makhluknya untuk menyayangi dia. Makanya Allah kalau udah resep, kalau bahasa kita nih, Allah kalau udah resep sama makhluknya tuh, Allah kasih kabar kepada salah satu malaikat. Wahai malaikatku, aku telah menyayangi dia. Kabarkanlah semua makhluk. Itu malaikat yang satu mengabarkan, wahai makhluk yang ada di langit,
Sesungguhnya Allah telah menyayangi si fulan. Wahai makhluk yang ada di bumi, sesungguhnya Allah telah menyayangi si fulan. Sehingga tanpa kita harus neko-neko, cuma kita berusaha mengamalkan ilmu, berusaha berbuat baik, itu memang bantuan Allah itu di mana-mana ada. Tanpa kita harus baca wirid ini, baru kita buat bentengin diri, baca ini itu. Tanpa harus kita mbah-mbah, tolong buat diri saya, kalau saya isin. Enggak apa yang gitu. Enggak sampai segitunya. Kalau Allah udah menyayangi makhluknya, Allah langsung yang menjaga di. Kemudian dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melakukan ketidakbaikan ataupun dosa ataupun maksiat, itu sawadan fil wajhi, mukanya nggak enak dilihat. Sawadan itu artinya hitam, tapi bukan berarti hitam ya. Tadi yang hitam tersinggung nih. Enggak, maksudnya mukanya itu nggak enak dilihat. Ada orang putih muka nggak enak dilihat. Ada orang putih mukanya nggak enak dilihat. Kemudian wasul mata filkol, hatinya itu gelap. Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan ketidakbaikan, itu wajahnya nggak enak dilihat, hatinya gelap, ya. Kemudian badannya nggak kuat, badannya lemes, nggak kuat untuk berbuat baik. Kemudian dapat mengurangi atau membuat susah dalam urusan rezeki bagi orang-orang yang berbuat ketidakbaikan. Dan juga orang yang berbuat ketidakbaikan dapat dibenci oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sesuatu daripada bagi orang-orang yang tidak melakukan kebaikan. Tapi bagi orang-orang yang melakukan kebaikan atau bahasanya mengamalkan ilmunya, maka dia mendapatkan keistimewaan yang lebih. Oleh sebab itu, amalin ilmunya. Jangan cuma hadir di pengajian tanpa mengamalkan ilmu. Karena bahaya. Orang yang nggak mengamalkan ilmu atau tidak mengamalkan ilmu itu bahaya. Sebagaimana dikatakan tuh, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil watan. Orang yang mengetahui tidak mengamalkan, dia tahu tapi dia nggak amalin, maka kelak dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ketimbang orang-orang yang menyembah patung. Dia bakal diazab oleh Allah lebih awal ketimbang orang yang menyembah patung. Jadi berusaha mengamalkan dari apa-apa yang telah kita pelajari sedikit demi sedikit. Kalau udah dipaksain, kan alhamdulillah tahajud minimal kita sudah memaksakan diri kita untuk hadir pengajian, ya kan? Dan itu udah terbiasa. Kadang orang kalau udah hadir pengajian nih libur dah, bentar nih, penutupan. Itu kayak apa? Nggak enak ya nggak ngaji, nggak enak ya nyari pengajian. Buat karena udah terbiasa. Nah, alhamdulillah kita udah berusaha memaksakan diri kita untuk duduk di pengaji. Kemudian yang kedua adalah sekarang kita memaksakan diri kita untuk mengamalkan apa yang kita dapat. Sedikit demi sedikit, jangan langsung banyak, kaget, sedikit demi sedikit. Sehingga ketika kita mengamalkan ilmu kita mendapatkan keistimewaan yang di luar dugaan. Itu adalah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak keberkahan itu kan dikatakan salah satu tentaranya Allah yang tak terlihat. Itu keberkahan salah satu tentaranya Allah yang tak terlihat. Yusiluha liman yasha. Keberkahan itu Allah kasih terhadap orang yang mau aja. Keberkahan Allah kasih terhadap orang yang mau, artinya harus ada pengorbanan. Gitu. Kalau udah masuk ke rezeki, keberkahan, nanti luas rezekinya, banyak berkah, ketemu jalan keluarnya cepat. Kalau udah masuk ke badan, nggak gampang sakit, kuat, dan seterusnya. Itu kalau kita mendapatkan keberkahan. Oke, keberkahan itu bahasa gampangnya ziyadatul khair, bertambah dalam kebaikan. Yang tadinya ibarat kata kita sekarang sholatnya baru sekali, mobil doang, kita amali ilmu kita sedikit, besok bisa kita sholat walaupun sebelum malam, ya kan? Masih
meningkat. Yang tadinya kita sholatnya isya jam 2 malam, jadi sholatnya jam 10. Mendekati ke waktu yang dianjurkan, ini awal waktu. Yang tadinya udah bertambah lagi zuhurnya sholat, bertambah lagi. Yang katanya zuhurnya pakaiannya kotor, dia berusaha gimana caranya. Oh, yang kotor cuma celana dalam doang. Yang penting gue bukan celana dalam, gue sholat. Jadi benar-benar diakalin. Jadi nggak kotor baju, nggak nakal gitu ya. Kadang aja kesel kenapa? Oh lagi main ke mall. Mall belajar cuma nonton doang. Terakhiran aja ceritain nonton 13 bom Jakarta. Film, tahu film kan? Dan nonton berapa bioskop sih? 40.000 kurang 40.000. Ceritanya terakhiran akan nonton film 13 bom Jakarta. Di salah satunya